Gawat, invasi masuk ke 100 hari. Presiden Volodymyr Zelensky ngebet minta bantuan lebih banyak senjata usai klaim 20% wilayah Ukraina dikuasai Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta bantuan senjata lebih banyak lagi usai menerima bantuan militer baru dari Amerika Serikat. Hal ini sering invasi dengan yang dilakukan Rusia telah memasuki hari ke-100. Zelensky juga mengungkapkan saat ini pasukan Rusia telah berhasil menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina. Pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin memusatkan perhatian pada kawasan industri Donbas yang terdiri dari Luhansk dan Donetsk dengan harapan kemenangan tingkat tinggi. Seluruh wilayah yang diduduki sementara negara kita sekarang menjadi zona bencana yang lengkap di mana Rusia memikul tanggung jawab penuh. Kami mengharapkan lebih banyak kabar baik tentang pasokan senjata dari mitra lain. Kami sedang bekerja untuk membawa pasokan sistem tempur modern ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Sementara di sisi lain, Rusia menuduh Washington untuk menambahkan bahan bakar ke api dengan paket senjata baru senilai 700 juta US dollar untuk Ukraina yang akan mencakup sistem roket canggih dengan jangkauan hingga 80 km. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan pihaknya mendapatkan jaminan Ukraina tidak akan menggunakan sistem roket untuk mencapai sasaran di dalam Rusia. Rusia mengatakan mereka terlibat dalam operasi militer khusus untuk melucuti senjata dan mendenazifikasi tetangganya. Ukraina dan sekutu menyebutnya sebagai dalih tak berdasarkan untuk perang yang telah menewaskan ribuan orang, meratakan kota dan juga memaksa lebih dari 6 juta orang mengungsi ke luar negeri. Uni Eropa juga telah meluncurkan 5 paket sanksi sejak Rusia menginvasi Ukraina lebih dari 3 bulan lalu, menunjukkan kecepatan dan juga persatuan yang tidak seperti biasanya mengingat rumitnya tindakan tersebut. Tetapi kurangnya kesepakatan pada paket ke-6 dan khususnya larangan minyak memunculkan perjuangan untuk memperluas sanksi karena resiko ekonomi bagi Eropa meningkat ketika begitu banyak negara bergantung pada minyak mentah Rusia. Para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa akan menyepakati pada pertemuan puncak 2 hari tentang kemungkinan prinsip embargo minyak. Draft kesimpulan KTT mereka menunjukkan, tapi mereka akan meninggalkan keputusan sulit untuk nanti. Tidak ada kompromi untuk saat ini sama sekali, kata Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang negaranya telah menjadi penentang utama untuk sebuah kesepakatan. Mengatakan, saat ia tiba untuk KTT, Kremlin menyatakan Putin telah membuat pernyataan tersebut selama panggilan telepon 3 arah dengan para pemimpin Prancis dan Jerman pada hari Sabtu, di mana dia memperingatkan terhadap bantuan pengiriman senjata barat yang berkelanjutan ke Ukraina dan menyalahkan gangguan konflik terhadap pasokan makanan global pada sanksi barat. Kremlin juga merilis Putin menyebutkan kepada Macron dan juga Seoul bahwa melanjutkan pasokan senjata ke Ukraina berbahaya dan dirinya memperingatkan resiko destabilisasi lebih lanjut dari situasi dan memperburuk krisis kemanusiaan. Pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin memusatkan perhatian pada kawasan industri Donbas yang terdiri dari Luhansk dan Donetsk dengan harapan kemenangan tingkat tinggi. Seluruh wilayah yang diduduki sementara negara kita sekarang menjadi zona bencana yang lengkap di mana Rusia memikul tanggung jawab penuh. Kami mengharapkan lebih banyak kabar baik tentang pasokan senjata dari mitra lain. Kami sedang bekerja untuk membawa pasokan sistem tempur modern ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Sementara di sisi lain, Rusia menuduh Washington untuk menambahkan bahan bakar ke api dengan paket senjata baru senilai 700 juta US dollar untuk Ukraina yang akan mencakup sistem roket canggih dengan jangkauan hingga 80 km. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan pihaknya mendapatkan jaminan Ukraina tidak akan menggunakan sistem roket untuk mencapai sasaran di dalam Rusia. Rusia mengatakan mereka terlibat dalam operasi militer khusus untuk melucuti senjata dan mendenazifikasi tetangganya. Ukraina dan sekutu menyebutnya sebagai dalih tak berdasarkan untuk perang yang telah menewaskan ribuan orang, meratakan kota dan juga memaksa lebih dari 6 juta orang mengungsi ke luar negeri. Uni Eropa juga telah meluncurkan 5 paket sanksi sejak Rusia menginvasi Ukraina lebih dari 3 bulan lalu, menunjukkan kecepatan dan juga persatuan yang tidak seperti biasanya mengingat rumitnya tindakan tersebut.